Sebentar. Arka yang sedang duduk di depan laptopnya dan hampir merampungkan kerjaannya meminta waktu sejenak kepada Tasya. Om lagi kerja, aku ganggu, tanya Tasya. Buru-buru Arka menggeleng. Enggak kok, sama sekali gak ganggu. Ini udah mau selesai, jadi tunggu sebentar ya, ucap Arka meyakinkan. Oke, aku tunggu. Arka pun dengan cepat menggerakkan jemarinya di atas keyboard dengan tatapan fokus pada layar laptop. Saat ini dia sedang membuat sebuah proposal. Sebenarnya tak harus diselesaikan saat ini juga. Tapi mengingat rencananya ke depan, kalau dia akan melamar Tasya dan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat dengan gadis itu, Arka sengaja mengebut semua kerjaannya agar nanti dia bisa fokus pada urusan persiapan pernikahan. Setelah menyelesaikan proposal yang dibuatnya, Arka menutup laptop lalu meraih kembali ponselnya dan menempelkannya di telinga. Syah udah tidur? Tanya Arka pelan. Khawatir jika Tasya sudah tidur. Belum om, aku lagi gak bisa tidur sekarang, sahut Tasya dengan suara yang terdengar seperti rengekan. Kenapa? Lagi galau, tebak Arka. Gimana ya? Arka tersenyum geli ketika Tasya mengucapkan kalimat itu. Biasanya jika sedang berpikir Tasya suka menatap ke atas dengan bibir bawah yang dimajukan. Lalu jari telunjuknya akan mengetuk-ngetuk dagu. Belum lagi ekspresi sok serius yang ditunjukkan gadis itu. Benar-benar mirip anak balita yang sedang berusaha berpikir keras ketika disuruh memilih untuk membeli satu mainan padahal ada banyak yang ingin dibelinya. Soal Bian, Arka kembali menebak. Bukan soal Bian. Kalau itu aku udah move on, sahut Tasya enteng. Seenteng perasaan Arka saat mendengar jawabannya ini. Udah move on? Tanya Arka memastikan. Iya, aku udah move on dari Bian. Bian tuh gak pernah suka sama aku. Jadi aku mau udahan suka dia. Capek ngejar-ngejar yang gak pasti. Mendadak sebaris senyum muncul di wajah Arka. Padahal dia pikir ujiannya nanti adalah membuat Tasya move on dari Biantara. Apalagi mengingat seberapa nekat Tasya sebelumnya hanya untuk mendapatkan hati keponakannya itu. Tapi rupanya Tasya malah sudah mencoba move on sendiri. Serius sudah move on? Kok bisa? Ih serius om, apa sih yang gak bisa di dunia ini? Sahut Tasya terdengar kesal. Arka tertawa lalu membarikan tubuhnya di kasur dan meraih foto Tasya yang disimpannya di bawah bantal. Itu adalah foto ketika dia baru lulus SMA dan Tasya masih berusia 6 tahun. Arka ingat saat foto itu diambil, Tasya sedang marahan dengan Biantara karena keponakannya itu tidak mau diajak main pengantin-pengantinan. Biantara memang selalu bersedia main apapun dengan Tasya, kecuali yang satu itu. Alasannya selalu sama, pernikahan itu bukan untuk main-main. Arka sendiri tidak tahu dari mana Biantara yang masih bocil itu punya pemikiran yang cukup dewasa tentang pernikahan. Tapi seperti Biantara yang kekeh dengan pendiriannya, Tasya juga kekeh dengan permintaannya. Tak peduli jawaban Biantara selalu sama. Tasya tetap akan meminta lelaki yang usianya sepantaran dengan gadis itu untuk bermain pengantin-pengantinan. Lalu ujung-ujungnya ngambek dan mengadu kepada Arka. Terus meminta Arka untuk main pengantin-pengantinan dengannya. Pokoknya aku gak mau jadi istrinya Bang Bian. Aku mau jadi istrinya Om Arka aja. Begitu kata Tasya sambil memeletkan lidahnya pada Biantara. Arka tahu itu hanya gertakan saja. Karena ketika Biantara tidak menanggapi sama sekali, Tasya langsung menggerutu. Dan besoknya Tasya seperti amnesia. Gadis itu tidak mengingat apa yang diucapkannya dan merengek minta Biantara untuk pura-pura jadi suaminya. Membuat Arka stres jika kebagian jatah mengurus kedua bocil itu. Tapi siapa sangka kalau 10 tahun kemudian dia malah jatuh hati kepada gadis manja seperti Tasya. Alasannya sungguh klasik, perhatian. Ya, sewaktu rekan kerja Arka mengajaknya untuk ke klub malam, Arka yang berusaha keras menolak karena tidak pernah dan tidak suka pergi ke tempat seperti itu mau tak mau menuruti ajakan rekannya itu. Tapi untungnya sebelum sampai ke sana, di tengah perjalanan dia tak sengaja ketemu Tasya yang langsung ngomel-ngomel begitu tahu kemana Arka akan pergi dan menyuruhnya untuk pulang. Tak hanya itu, tiap hari bahkan sehari bisa 3 kali Tasya mengirimkan pesan kepadanya. Sudah benar-benar seperti minum obat saja. Gadis itu menanyakan di mana Arka, sedang apa, dan serentet pertanyaan lainnya. Khawatir jika rekan kerja Arka mengajak lelaki itu untuk ke tempat-tempat yang tidak benar.
Dan karena tak pernah dekat dengan perempuan manapun apalagi diperhatikan seperti itu, tentu saja lama-kelamaan Arka jadi baper sendiri. Dia malah berpikir kalau perhatian Tasya karena mungkin gadis itu punya perasaan istimewa kepadanya. Sayangnya ketika Arka berencana untuk melamar Tasya begitu lulus SMA nanti, gadis itu malah sudah lebih dulu curhat kalau sedang naksir seseorang, yang ternyata adalah Biantara. Alhasil Arka memutuskan untuk menyimpan sendiri perasaannya. Bersaing dengan keponakannya sendiri bukan pilihan yang tepat, apalagi melihat betapa akrabnya Biantara dan Tasya. Walau ya setiap kali Tasya curhat tentang Biantara tidak mungkin hatinya tidak panas. Berbagai cara juga sudah Arka lakukan untuk mengikhlaskan Tasya. Dari menjaga jarak dengan gadis itu sampai mencoba membuka hati untuk perempuan lain. Sayangnya makin dia berusaha merelakan Tasya, perasaannya malah makin tumbuh. Tapi sekarang Arka benar-benar lega karena ternyata Biantara tak punya perasaan apapun pada Tasya. Bahkan keponakannya itu sudah menikah dan akan menjadi seorang ayah sebentar lagi. Tasya juga barusan mengatakan kalau dia sudah move on dari Biantara. Terus sekarang mau cerita soal apa? Gak biasanya kamu belum tidur jam segini. Biasanya mau ada gempa juga kamu gak akan bangun, ucap Arka sambil menatap jam digital di nakas. Sekarang sudah pukul 23.45. Sudah lewat hampir 2 jam dari waktu biasanya Tasya tidur. Terdengar hembusan nafas berat dari seberang sana. Pasti lagi galau kan? Tebak Arka. Ya udah, cerita sekarang biar kamu bisa cepat tidur malam ini. Gak baik anak gadis begadang sampai tengah malam gini. Aku bingung om, rengek Tasya. Bingung kenapa? Ada yang ngelamar aku ke Abi dan Umi tadi pagi. Dek. Arka langsung terdiam, syok dengan pemberitahuan Tasya barusan. Bahkan foto yang ada di tangannya sampai terlepas dan jatuh ke kasur. Ada yang ngelamar? Tanya Arka memastikan kalau dia tak salah dengar. Iya, ada yang ngelamar aku, ulang Tasya. Terus kamu jawab apa? Aku terima. Duar. Mendadak di luar hujan turun deras dan suara petir langsung menggelegar. Cuaca malam ini benar-benar sulit diprediksi. Mirip hati Arka. Baru juga cerah, sekarang malah sudah suram. Kamu terima? Dan aku bingung apa harus nikah besok atau lusa. Atau minta dia tunda sampai bulan depan aja ya. Tapi dia mintanya secepatnya. Kalau bisa minggu ini. Dan lebih cepat lebih baik. Ya pokoknya gitu deh. Aku benar-benar nggak tahu harus buat keputusan apa. Kalau besok kayaknya kecepetan. Tapi kalau ditunda sampai sebulan, kelamaan nggak sih? Nanti dikiranya aku PHP kalau ngulur-ngulur waktu selama itu. Cuma ya, ampun aku betulan nggak nyangka bakalan nikah secepat ini. Maksudku, baru banget loh tadi pagi dia datang. Minta aku ke Abi dan Umi. Terus langsung ngajak nikah secepatnya. Benar-benar berasa kayak mimpi. Tasya terus nyerocos, membuat pikiran Arka yang penuh makin tambah penuh. Menurut Om gimana? Apa besok aja? Atau minta waktu seminggu lagi? Sebulan lagi? Aduh, makin aku pikirin otakku makin berasap ini. Lanjut Tasya yang heboh sendiri. Om Arga, Om masih ada kan? Belum tidur kan? Dengar aku cerita apa kan? Tanya Tasya ketika tak ada tanggapan sama sekali dari Arga. Ah iya, Om dengar, saut Arka setelah berhasil mengembalikan nyawanya yang seperti sempat hilang beberapa waktu lalu. Jadi menurut Om gimana? Kapan waktu yang paling tepat buat aku nikah? Tasya kembali mengulang pertanyaannya dalam versi yang lebih ringkas tapi makjleb ke hati Arka. Arka mengatur nafasnya sebelum bertanya. Kamu suka sama laki-laki itu? Tasya terdiam sejenak seperti sedang berpikir. Lalu tak lama kemudian gadis itu menjawab. Aku nggak tahu, tapi aku mau belajar untuk buka hati buat calon suami aku. Perlahan tapi pasti, aku pasti bakal cinta dia. Cepat-cepat Tasya melanjutkan ucapannya. Mendengar itu, Arka benar-benar merasa kacau. Layu sebelum berkembang, kalah sebelum perang, padam sebelum terang. Apalagi kata-kata yang pas untuk menggambarkan keadaannya saat ini. Padahal tadi Arka sempat berharap jika Tasya akan menjawab tidak. Sehingga dengan begitu dia akan mengakui perasaannya juga menyampaikan niatnya yang ingin datang ke rumah orang tua Tasya besok. Kalau memang kamu udah yakin,
Udah siap ya besok aja. Kenapa harus ditunda-tunda? Jawab Arka akhirnya. Lagian mau besok, lusa, minggu depan, bahkan tahun depan sekalipun, toh nggak ada bedanya. Kecuali kalau memang kamu nggak yakin sama laki-laki itu. Kamu bisa tolak dia dan nggak perlu galau lagi kayak sekarang. Tasya terdiam sejenak, berusaha mencerna penjelasan Arka barusan. Oke Om, makasih ya. Om emang paling the best pokoknya. Setiap aku lagi galau dan cerita sama Om Arka, pasti otakku langsung cerah, gak ngebul lagi. Hehehe, ucap Tasya sambil cengengesan. Ya udah sekarang kamu tidur. Is, kok diusir sih? Tanya Tasya karena baru juga kelar cerita Arka malah menyuruhnya tidur. Coba kamu lihat jam deh, udah jam berapa sekarang? Jangan sampai kamu telat bangun subuh terus dimarahi Abi sama Umi. Nanti ujung-ujungnya kamu malah bilang Om yang ajak begadang. Jadi mending kamu tidur sekarang, sahut Arka. Andai situasinya tidak seperti ini, mungkin dia akan senang mengobrol lama dengan Tasya. Sikap Tasya yang ceria memang selalu ampuh mengusir rasa penatnya. Tapi sekarang dia butuh waktu sendiri guna menenangkan hatinya yang sedang bergemuruh seperti langit di luar. Arka langsung mematikan teleponnya ketika Tasya sudah setuju untuk tidur dan berpamitan kepadanya. Sambil menatap langit-langit dengan menjadikan kedua lengannya sebagai bantalan, Arka kembali menimbang keputusannya tadi. Apa dia benar-benar bisa merelakan Tasya untuk lelaki lain? Atau dia harus merebut Tasya dari calon suaminya? Keesokan harinya, Bara datang ke rumah Gading. Karena Tasya sudah memberikan kepastian kalau dia siap menikah hari ini, dan karena memang mendadak, makanya pernikahannya diadakan sesederhana mungkin, hanya hijab kabul saja. Nanti baru rencananya Gading dan Aisyah akan mengabari kerabat dan yang lainnya soal pernikahan Tasya sekaligus mengadakan syukuran. Di kamarnya, Tasya yang baru dirias memegang ponsel dengan jantung yang berdebar karena gugup. Karena memang belum mulai ijab kabul, jadi Aisyah memintanya untuk di kamar. Menunggu Tasya sah menjadi istri Bara dulu, baru nanti gadis itu boleh keluar untuk menemui suaminya. Kok Om Arka nggak angkat teleponnya sih? Apalagi sibuk kerja. Padahal kan aku udah bilang mau nikah hari ini. Seenggaknya Om Arka bisa kasih selamat atau apa kek? Jangan cuma dibaca aja pesannya. Gerutu Tasya sambil kembali menghubungi Arka. Sejak tadi sudah ada 10 kali Tasya menelepon Arka, tapi tidak diangkat-angkat. Padahal dia sangat gugup begini, biasanya Arka yang paling bisa membuat dia jadi tenang. Sementara di tempat lain, Arka mengemudikan mobilnya dengan kecepatan maksimum. Dia menatap lurus ke depan pada jalanan yang sedikit macet, sambil sesekali melirik jam di pergelangan tangannya. Semoga aja belum terlambat sampai di rumah Bang Gading. Arka, Gading yang kebetulan sedang keluar untuk mengecek apakah Pak Penghulu sudah tiba atau belum langsung menghampiri Arka yang baru turun dari mobil. Assalamualaikum Bang, sapa Arka sambil mencium tangan Gading. Waalaikumsalam, jawab Gading sambil tersenyum lebar. Kamu kesini sendiri, ada perlu apa? Tanya Gading sambil menatap ke dalam mobil, memeriksa apa ada Arjuna dan yang lain yang akan menyusul turun. Iya sendiri, aku kesini karena... Arjuna menggaruk kepalanya yang tak gatal. Nikahnya Tasya udah Bang. Gading sempat terkejut mendengar pertanyaan Arka. Belum, masih nunggu penghulunya ini. Tadi katanya lagi di jalan. Kamu tahu Tasya nikah hari ini? Arka mengangguk. Semalam Tasya cerita sama aku, makanya aku buru-buru kesini. Mau nyaksiin acara nikahannya Tasya. Flashback on. Tadi saat Tuan Meyer dan Arjuna bersiap mengantarkan Arka untuk ke rumah Gading, Arka menolak dan bilang dia akan pergi sendiri saja. Kamu yakin mau nemuin Gading dan Aisyah sendiri? Tanya Tuan Meyer. Sama ayah aja Kak, biar kamu gak gugup. Kamu gak pingsan atau malah pulang karena gak berani bilang sama Gading. Kalau gitu kan batal nanti mama punya menantu baru. Ujuk Bu Anggun yang kelihatan gelisah. Nah iya Om, sama ayah dan opa aja. Atau kalau perlu aku juga ikut deh buat nemenin Om lamar Tasya, tambah Biantara. Karena semuanya kelihatan menaruh harapan besar atas rencana lamaran ini,
Akhirnya Arga mengatakan kalau dia batal melamar Tasya. Loh, kok batal sih, Ga? Kemarin katanya yakin, tanya Bu Anggun yang tampak kecewa. Ini gara-gara aku, Om. Om takut Tasya nolak karena masih ada perasaan sama aku. Tebak Biantara. Karena Tasya mau nikah hari ini, jadi nggak mungkin aku lamar orang yang udah dihitbah. Malah bentar lagi sah. Hehehe, jawab Arga sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal. Hah? Tasya mau nikah hari ini? Tanya Kejora. Tak hanya Kejora saja, semuanya juga terkejut karena memang belum mengetahui kabar ini sebelumnya. Arga mengangguk. Iya, semalam Tasya ngabarin kalau kemarin ada yang datang ngelamar dia, dan hari ini dia bakal nikahan. Lalu kenapa kamu masih mau pergi ke rumah Gading? Tanya Tuan Meyer penasaran. Aku mau ke sana buat jadi saksi sekaligus ngasih selamat buat Tasya. Sama ya nenangin dia juga. Pasti sekarang dia lagi gugup. Kalau Tasya gugup itu kan suka overthinking aja bawaannya terus mewek. Kan gak lucu kalau pengantinnya malah mewek-mewek kayak orang mau disiksa penjahat di hari pernikahannya. Tuan Meyer mengangguk menyimak jawaban Arga. Selama ini anak keduanya memang terlalu lurus. Berbeda dengan Arjuna yang sangat nakal sewaktu mudanya. Makanya dia tidak pernah menyangka kalau Arga diam-diam menaruh perasaan pada Tasya. Bahkan mereka berdua tampaknya begitu akrab sampai-sampai Arga tahu kebiasaan Tasya. Ya ampun, apapun keputusan kamu, ayah akan mendukungnya. Jawab Tuan Meyer sambil menepuk pundak Arga. Flashback off. Ya udah, kalau gitu kita masuk ke dalam, ajak Gading. Begitu masuk, Arga mengedarkan pandangannya, mencari sosok yang ingin ditemuinya saat ini. Tapi yang dilihat malah Aisyah yang berjalan menghampiri mereka. Arga, ternyata kamu datang juga ke sini. Sapa Aisyah senang. Dibandingkan dengan paman dan bibinya, entah kenapa Tasya lebih dekat dengan Arga. Dan mengetahui Arga datang ke acara nikahannya pasti akan membuat Tasya bahagia. Aku boleh ketemu Tasya bentar, Bang. Kak, dari semalaman dia gugup karena mau nikah. Jadi aku mau tengok dia. Takutnya sekarang itu anak pingsan saking gugupnya. Hehehe, ucap Arga sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal. Gading menatap Aisyah yang langsung dibalas anggukan oleh istrinya itu. Ya udah, kakak anterin ke kamarnya dia, jawab Aisyah. Arga pun mengikuti Aisyah menuju kamar Tasya. Dan saat pintu dibuka setelah Aisyah mengetuknya lebih dulu, Tasya yang sedang gugup berat langsung berlari menghampiri Arga. Tasya nggak boleh, ingat Aisyah ketika Tasya hampir saja memeluk Arga saking senangnya melihat lelaki itu datang. Tasya hanya nyengir kuda menatap Uminya. Maaf Umi, hampir kelupaan, jelasnya. Kamu ini, mau sedekat apapun kamu sama Om Arga, gak boleh peluk-peluk sembarangan. Gimana pun kalian itu bukan mahram. Kamu juga sebentar lagi bakal jadi istri orang, ucap Aisyah menasehati. Tasya langsung cemberut sementara Arga tertawa. Memang kalau tidak direm, Tasya bakalan main nemplok seperti waktu dia masih kecil. Tapi tentu saja setelah Tasya sudah besar, Arga melarang gadis itu untuk memeluknya. Terlebih saat Arga sudah punya perasaan khusus. Kalau bertemu pun Arga selalu membuat jarak paling dekat 1 meter dari Tasya. Gimana perasaan kamu sekarang? Masih gugup? Tanya Arga akhirnya. Tasya mengangguk. Banget, sampai kayak mau copot jantungku dari tadi. Nelponin Om Arga juga gak diangkat-angkat. Taunya malah datang ke sini. Jadi Om harus pulang lagi? Ya jangan dong. Maksudnya aku tuh seneng karena akhirnya Om datang, jelas Tasya. Arga kembali tertawa. Senang sekali menggoda Tasya seperti ini. Hal yang mungkin tidak akan bisa dia lakukan lagi ke depannya. Pokoknya sekarang kamu tenang ya. Kamu mau nikah atas pilihan kamu sendiri kan? Karena kamu yakin sama calon suami kamu itu kan? Tasya mengangguk semua pertanyaan Arga. Kalau gitu, kamu harus yakin juga semuanya berjalan dengan lancar. Acara hijab kabul itu juga kehidupan rumah tangga kamu ke depannya. Jadi istri yang baik. Dan seperti kata Umi, gak boleh sembarangan peluk-peluk laki-laki yang bukan mahram. Misalnya si Bian itu. Nanti bisa-bisa kamu diajak perang sama Aina. Jadi istri yang berbakti sama suami. Kamu juga harus baik sama mertua. Akur-akur juga sama ipar kalau memang ada. Dan karena pernikahan ini emang terlalu cepat buat kalian dan belum cukup kenal satu sama lain,
Misal suami kamu nanti berbuat yang gak baik, kamu jangan sungkan buat cerita sama Abi dan Umi. Cerita sama Om juga boleh. Biar nanti Om kasih pelajaran dia biar gak berani macam-macam sama kamu lagi. Tapi Om harap dia laki-laki yang baik dan bertanggung jawab, yang bisa jagain dan bahagiain kamu. Pokoknya semoga pernikahan kalian berjalan lancar dan baik. Bisa terus sama-sama di dunia dan juga di akhirat. Arga memberikan wejangan serta doa kepada Tasya yang diangguki oleh gadis itu. Amin. Siap Om, aku bakal ingat kok semua ucapan Om Arga, jawab Tasya. Terus Om sendiri kapan nikah? Tanya Tasya kemudian. Arga hanya tersenyum dan menjawab tidak tahu. Apa kamu belum punya calon? Kali ini Aisyah yang bertanya. Arga menatap Tasya dari atas sampai bawah. Hari ini gadis pujaan hatinya terlihat sangat cantik dalam balutan gaun sederhana warna putih. Kerudungnya juga panjang. Benar-benar kelihatan seperti istri solihah idaman Arga. Tapi sayangnya dandanan Tasya kali ini karena ingin menikah dengan lelaki lain dan bukan dengan dirinya. Ya gimana ya kak? Habis keduluan Bian, sekarang keduluan Tasya. Kayaknya emang mesti nunggu lama buat bisa sold out. Kalau calon, sekarang gak ada. Jawab Arga sambil menatap Aisyah. Ya, Arga tidak bohong. Sekarang calonnya memang tidak ada. Sudah keburu diambil oleh lelaki lain dan membuat peluangnya untuk menikahi Tasya kandas. Semoga Om secepatnya dapat istri yang baik ya. Biar bisa cepat-cepat nyusul aku sama Bang Bian. Doa Tasya. Arga mengangguk tanpa menjawab apapun. Dilema ingin mengamini ucapan Tasya barusan atau tidak. Ya udah, kalau gitu Om keluar ya. Kayaknya itu penghulu udah datang. Acaranya juga udah mau mulai. Pamit Arga. Kamu juga jangan gugup. Apalagi ada Umi yang nemenin. Banyak-banyak sholawat dan berdoa. Jangan malah mikir yang aneh-aneh. Iya Om, iya, jawab Tasya. Dan sebelum Arga pergi, Tasya mengundang lelaki itu untuk datang lagi besok ke acara syukurannya. Maaf, kayaknya Om gak bisa datang besok, karena setelah ini Om harus pergi. Makanya ini sekarang Om sempetin datang ke sini buat ngasih doa restu ke kamu. Jawab Arga sambil berusaha tersenyum lebar. Tasya yang tadinya sudah tenang kini langsung memasang wajah sedih. Om mau kemana emang? Sibuk banget sama kerjaannya sampai gak bisa hadir. Tanyanya. Pokoknya semoga semuanya lancar. Sekarang Om ke depan dulu karena udah mau mulai itu. Gak enak juga di sini lama-lama, nanti malah jadi fitnah. Ucap Arga sebelum balik badan dan pergi meninggalkan kamar Tasya. Malam hari, usai sholat Isya, Tasya kelihatan canggung karena berada dalam satu ruangan begini dengan Bara. Setelah hijab kabul, mereka hanya sebentar-sebentar saja berada di kamar. Karena Tasya selalu punya alasan untuk keluar. Entah karena mau bantu-bantu Umi dan abinya sampai menyiapkan makan malam bersama Aisyah. Dan juga beberapa pembantu yang biasa bertugas jadi asisten Aisyah saat memasak. Sementara Bara meninggalkan kamar saat Gading mengajaknya untuk sholat berjamaah di masjid. Tak jauh dari rumah mereka ketika waktu sholat tiba. Selain keluar kamar untuk makan siang dan makan malam. Tapi mau Tasya menghindar bagaimanapun tetap saja mereka akan terjebak di kamar ini saat malam tiba. Tasya yang sejak tadi juga sok sibuk merapikan pakaian Bara dan memindahkannya ke lemari, serta melakukan kebiasaan rutinnya sebelum tidur hanya bisa duduk tegap di pinggir kasur, berusaha menghindari tatapan Bara yang tak lepas darinya. Kamu kenapa? Tanya Bara akhirnya. Aku kenapa emang? Aku gak apa-apa, sahut Tasya. Bara tak membantah atau melempar pertanyaan lanjutan. Membuat Tasya menelan ludahnya susah payah. Itu, aku boleh taruh guling di tengah-tengah? Tanya Tasya setelah memberanikan diri. Bukannya gimana-gimana, tapi aku butuh privasi aja. Aku gak biasa tidur sekasur sama laki-laki. Jadi, jujur aja aku... Boleh, jawab Bara singkat. Tasya langsung menghembuskan nafas lega lalu menaruh dua guling yang tadi ada di bawah bantal menjadi di tengah-tengah kasur. Baru kemudian dia membaringkan tubuhnya yang terasa lelah. Tapi menyadari kalau Bara tak berhenti menatapnya, Tasya memilih berbaring menyampingkan, menghadap Bara. Kamu kenapa dari tadi liatin aku?
Tanya Tasya penasaran. Kamu serius tidur dengan pakaian seperti itu? Bara balik bertanya. Tasya menatap penampilannya lalu tepuk jidat. Rasa grogi karena ada Bara di kamar juga kebiasaannya yang selalu berpakaian rapi sebelum keluar kamar membuatnya lupa untuk memakai piyama saja. Bukan setelan tertutup plus hijab seperti yang dipakainya sekarang. Maaf, aku lupa. Aku ingatnya ini lagi nginep di rumah kamu. Makanya aku pakai pakaian rapi gini, ucap Tasya sambil nyengir kuda. Ya udah, aku ganti baju dulu. Lanjutnya sambil bangkit dari ranjang. Bara tak menjawab apapun. Matanya masih terus memperhatikan Tasya yang berjalan ke lemari sambil membawa setelan piyama berwarna pink gambar Hello Kitty dan pergi ke kamar mandi. Tak lama kemudian, perempuan yang baru menjadi istrinya pagi tadi itu keluar dengan mengenakan piyama yang tadi dibawanya. Membuat Bara menatap Tasya tak berkedip. Walau mengenakan pakaian yang cukup simpel, tapi Tasya kelihatan sangat cantik. Apalagi rambutnya yang panjang dibiarkan tergerai serta poni yang menutupi dahinya membuat kadar keimutan Tasya jadi bertambah berkali-kali lipat. Ditatap seintens itu membuat Tasya jadi ngeri. Dia menatap penampilannya sekali lagi. Apa salah pakai baju lagi? Harus ganti lagi? Batin Tasya bertanya-tanya. Tapi saat hendak kembali masuk ke kamar mandi, Bara sudah lebih dulu memanggilnya. Kenapa? Tanya Tasya. Mau berapa kali kamu ke kamar mandi? Tasya menatap Bara bingung. Kalau kamu tidak nyaman tidur sekasur dengan saya akan pindah ke sofa. Tasya buru-buru menggeleng. Gak usah. Aku tadi mau ke kamar mandi karena mikir mungkin pakaian aku aneh. Karena dari tadi kamu ngeliatin terus. Jadi aku mau ganti lagi. Bukan karena... Ucapan Tasya terhenti saat dia melihat guling di atas kasurnya. Dia memilih berjalan ke ranjang dan duduk bersila menghadap Bara. Aku emang gak nyaman. Maksudnya belum. Maklum aja, ini kan baru pertama kali. Jadi butuh adaptasi dulu karena emang aku gak biasa tidur sekasur bareng laki-laki gini. Kalaupun pernah, itu dulu banget waktu aku masih kecil. Sama Bang Bian. Mendengar nama Bian tersebut, apalagi Tasya bilang pernah tidur sekasur, mendadak tatapan Bara langsung berubah dingin. Sebenarnya siapa Bian?